Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini, hari Minggu, yaitu tata ibadah yang kedua dengan pengucapan syukur bulanan. Oleh sebab itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah jam kedua pagi ini. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 2 dan 4. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita sambut dengan nyanyian PKJ 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin.
pembimbing kita terambil dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10, demikian bunyi nas pembimbing kita dalam ibadah ini. Kasih menggenapi hukum Taurat. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun, kecuali kasih kepada satu sama lain. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sebab perintah berikut, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan perintah lainnya sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikian nas pembimbing Tuhan menolong kita. Disilakan duduk kembali. Dan mari bersama-sama kita mendengarkan dan menghayati hukum Allah sebagaimana yang tercatat atau tertulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan dan sidang jemaat boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Hukum Allah dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 7 berbunyi demikian. 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya.
hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Demikian hukum Allah Tuhan menolong kita. Langit menceritakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Allah memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergetar. Ia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 29 ayat 1 sampai 3 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina
sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Allah, seperti tertulis dalam kitab Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dihapuskan dosamu. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita hayati amanat pengucapan syukur bulanan. Saudara-saudara, ibadah syukur bulanan ini kita lakukan sebab kita meyakini bahwa segala perolehan kita asalnya daripada Tuhan. Seperti firman-Nya, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur pasal 24 ayat 1. Karena itu bersukacitalah karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Nah, kita responi dengan Kidung PKJ, Tuhan Allahku. Tuhan ya Allahku, dengarkan permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, karena
Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak sekolah minggu Rayon 5. Disilahkan. Iya, Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu dan remaja dari Rayon 5.
Tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita akan berdoa, dan doa ini kita gantikan dengan PKJ nomor 15. Tuhan menyertai kamu. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang diberitakan di seluruh mimbar GEPS Ultra saat ini terambil dari kitab pertama Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Pertama Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu jemaat boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengharapan Iman dan Kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya
daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diperuntukkan bagimu. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Nah, demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati, tema ini sedikit berbeda dengan tema yang ada di Pelita Hidup. Tetap berharap di balik awan kelam. Tetap berharap di balik awan kelam. Shalom jemaat, baik yang berada ibadah di rumah lewat live streaming maupun jemaat yang beribadah di rumah Tuhan ini atau di ruangan ini. Saya sangat meyakini bahwa jemaat Tuhan terus dipenuhi oleh sukacita Kristus, karena kita semua telah dipulihkan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ada amin? Iya, puji Tuhan. Nah, jemaat yang sedang atau kita semua sedang menjalani ujian iman. Nah, saya mau membawa kita kepada satu ilustrasi bahwa anggaplah kita semua ini para nelayan dengan setiap hari mendayung perahu kecil, tentu di tengah laut ya. Nah, sementara kita mendayung bahtera yang kecil itu, tentu dengan harapan akan mendapat banyak ikan. Tetapi tiba-tiba cuaca berubah sangat cepat. Betapa tidak, awan hitam yang tebal tiba-tiba menggantung sangat rendah dengan petir dan ombak yang mulai menerpa perahu itu.
daratan pun tidak terlihat oleh mata kita, pun bintang-bintang di langit. Yang ada hanyalah kegelapan dan ketakutan meliputi suasana batin kita. Nah, situasi ini juga suasananya bahkan lebih dahsyat dialami oleh orang Kristen di Asia Kecil. Mereka sebagai pendatang, mereka sebagai perantau yang selalu dikucilkan, selalu dihina, selalu difitnah, bahkan dianiaya oleh orang-orang yang berbeda keyakinannya. Mereka diperlakukan seperti itu karena orang-orang Kristen di Asia ini sangat percaya kepada Yesus yang bangkit. Nah, saya mau mengatakan bahwa kondisi ini saya mau ibaratkan sebagai awan kelam pekat bagi kehidupan orang Kristen di Asia pada saat itu. Nah, dengan memahami situasi kondisi orang Kristen di Asia Kecil, lalu Rasul Paulus, maksudnya Rasul Petrus, mengirimi surat, dan surat ini sifatnya penggembalaan, penguatan, yang jika kita cermati di dalamnya ada secercah harapan bahwa keadaan mereka bukan hukuman, tapi keadaan mereka adalah sebuah ujian, dan ujian ini tentu daripada Tuhan. Karena itu kalimat pembuka di dalam bacaan kita tadi adalah bukan menginventarisasi keadaan-keadaan atau pencobaan-pencobaan yang ada, tetapi Rasul Petrus memulai dengan kata, terpujilah Allah Bapa Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa Yesus Kristus. Nah, mungkin kalau ada saudara-saudara kita atau di dalam rumah tangga atau di dalam jemaat, ada yang sedang mengalami kondisi yang sangat memilukan, apakah karena bencana atau musibah, lalu kita kunjungi dan menyapa mereka dengan terpujilah Kristus. Mungkin itu tidak lazim di tengah-tengah kita. Tapi suatu kesaksian yang saya masih ingat, waktu saya masih melayani di Jemaat Antampo Malaang, seorang majelis yang mengalami sakit penyakit. Lalu seorang hamba Tuhan dari Makassar melayani di Biston rumahnya. Dan tema pemberitaannya pada saat itu ialah bersyukurlah Bapak mengalami sakit penyakit. Sekitar 2-3 bulan Bapak itu bilang sama saya bersyukur Pak Pendeta mengingat khotbah itu dengan judul bersyukur karena penyakit ini. Nah, pertanyaan yang sama saya mau katakan kepada kita bahwa apakah dalam kondisi yang seperti dialami oleh saudara-saudara kita di Asia Kecil masih memungkinkan kita untuk mengucap syukur? Kalau kita perhatikan
ayat pendukung dari 1 Petrus 1 ini, khususnya di Yesaya 40 ayat 26 sampai 31 dan Mazmur 116 ayat 1 sampai 9, di sana ditekankan bahwa Allah tetap menolong. Tuhan tidak pernah lelah menolong setiap orang yang mengandalkan Dia. Sebab itu kita diingatkan untuk tetap berdoa. Karena Tuhan kita di dalam Yesus adalah Tuhan pengasih, adil dan penyayang. Dan hidup kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Hidup kita adalah tetap miliknya Allah. Karena di dalam Kristus Yesus sudah ditekankan di sana bahwa kita adalah miliknya dan Allah adalah Allah kita. Dan itu bersifat paten. Sekalipun hidup ini penuh dengan awan kelam. Nah, sekali lagi, apakah kondisi itu menjadi komitmen bagi kita semua untuk tetap bersyukur? Sekalipun kita sedang berada dalam kondisi hidup yang sangat memprihatinkan, usaha mulai gagal, bahkan sudah gulung tikar. Atau saat rumah tangga kita tak utuh lagi. Saat anak-anak kita mengalami kegagalan. Dan macam 1000 kondisi yang terkait dengan pertanyaan tadi, mungkinkah kita masih bisa mengucap syukur? Jawabnya pasti bisa. Kenapa? Karena Allah, Bapa kita di dalam Yesus Kristus, punya kuasa, punya hikmat, punya kasih yang besar. Dan ini sudah kita saksikan bukti-bukti kasih itu. Kita sudah alami melalui Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di sana kita sudah mendapatkan satu penegasan bahwa melalui kebangkitan Yesus kita diciptakan menjadi manusia baru. Manusia baru yang memiliki karakter seperti Kristus. Dan kita sudah diberikan keselamatan. Dan masih banyak lagi jaminan bagi kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Sebab itu kita meyakini bahwa sekalipun 1001 macam bentuk penderitaan tidak akan bisa lagi membatalkan pengharapan. Tidak bisa lagi membatalkan keselamatan. Tidak bisa lagi merubah status kita sebagai anak Tuhan. Sekalipun awan kelam yang pekat menutupi pandangan kita untuk melihat bintang atau matahari sekalipun, tapi ingat bahwa bintang itu dan matahari itu tetap ada. Artinya apa yang Allah berikan kita di dalam Yesus Kristus itu tidak pernah bisa lagi dihapuskan, dibatalkan
oleh kuasa-kuasa apapun di muka bumi ini. Dan itu yang disaksikan firman Tuhan di dalam Roma pasal 8. Tidak ada lagi sesuatu hal yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Nah, karena itu kita mau mengatakan bahwa ketika Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan itu terjadi di kehidupan ini, kita tidak bisa melihatnya lagi sebagai hukuman. Tidak bisa kita melihat lagi sebagai hal yang akan menghancurkan kita. Tetapi sebuah ujian. Dan ujian dari Allah pada dasarnya adalah untuk meneguhkan segala iman percaya kita kepada karya Allah di dalam Yesus Kristus, supaya kita tidak meragukan sekalipun kita sedang berada di dalam kondisi yang memilukan. Nah, barangkali kita ada yang sedang berada di area, bahkan di dalam area awan pekat saat ini. Rasul Petrus mengingatkan kita dan sekaligus mengajar kita untuk melihat awan pekat itu atau melihat segala bentuk penderitaan dari sudut iman, yaitu bukan hukuman, bukan untuk menghancurkan, tapi sebagai ujian bagi iman kita, supaya iman kita dibersihkan dari segala sampah-sampah, apakah itu sampah dosa, kesalahan, kejahatan, dan seterusnya, supaya iman kita itu murni melebihi daripada emas. Kita semua mungkin pernah melihat seorang penempa besi dalam suhu yang sangat tinggi dan dipalu-palui dengan palu yang besar berkali-kali dengan tujuan supaya besi itu adalah besi yang murni, besi yang asli. Begitu juga iman kita. Tuhan mau supaya iman kita iman yang murni, iman yang sanggup menghadapi berbagai kemelut hidup ini, iman yang kuat melakukan segala perkara yang Tuhan percayakan, iman yang bisa melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu Yesus bilang dalam Injil, jika ada imanmu sebesar biji sesawi saja, maka kamu bisa bilang sama gunung, pindah ke tengah-tengah laut, atau pohon, pindah ke tempat lain. Kita alihkan pohon itu atau gunung itu. Mari kita coba lihat pelayanan di dalam jemaat ini. Kita sedang giat-giatnya melakukan kegiatan Paskah. Tapi pekerjaan pengecetan tetap juga berjalan. Terkadang biasa panitia, bahkan majelis, bahkan anggota jemaat biasa bersentuhan dengan Bapak Ibu yang mengerjakan rumah Tuhan ini. Semua berjalan dengan baik. Bahkan kita melihat ketika ada hal-hal yang dibutuhkan, secara spontanitas muncul
dari hati yang sudah dikuduskan Tuhan, muncul dari hati yang penuh dengan firman, yang meyakini bahwa terlibat sepenuhnya di dalam pekerjaan Tuhan, tidak pernah akan membuat kita kekurangan. Tapi justru kita akan semakin melihat keran-keran air sedang diputar oleh Tuhan untuk gereja Tuhan, untuk keluarga kita. Nah, karena itu saya mau mengingatkan kepada kita, dan mungkin sudah pernah saya bilang, ketika Tuhan memperkenankan kita berada di dalam cobaan-cobaan atau ujian-ujian, jangan kita melihat besarnya cobaan itu. Jangan kita melihat besarnya ujian itu. Tapi lihatlah kepada karya Allah yang begitu besar di dalam Kristus Yesus. Sederhana saja, Yesus bangkit. Tidak ada lagi kuasa yang bisa mengalahkan orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan yang bangkit. Dan tentu kepada seluruh jemaat Ora et Labora. Nah, jemaat yang sudah dan sedang menjalani proses pemurnian api ujian dari Allah. Pada ayat 10 sampai 12 bacaan tadi, Rasul Petrus mengajak kita untuk melihat ke belakang dan ke depan, bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus adalah puncak atau titik kulminasi dari kasih karunia yang jauh sebelumnya telah dinubuatkan oleh para nabi dan dirindukan juga oleh malaikat. Sebab itu penderitaan yang Allah izinkan adalah inti rencana Allah di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami dan jalani adalah titik kulminasi yang Allah mau pakai, bahwa jangan takut, aku ada bersama dengan kamu. Allah mau bilang kepada kita, penderitaan itu sekali-kali tidak akan merubah status kamu sebagai anak Allah, sebagai pewaris kerajaan Allah. Dan warisan surgawi tidak bisa lagi dirampas oleh dunia ini. Karena warisan itu dia sudah disempurnakan oleh kuasa Allah. Dia tidak cacat lagi, dia tidak lemah lagi, dia tidak akan susut seiring dengan masa waktu. Karena semua itu adalah miliknya Tuhan, punyanya Tuhan, yang dirancang untuk kita semua, untuk keluarga inti kita. Karena itu bagi kita orang tua yang masih mendampingi anak-anak kita berjuang, mari kita jangan ketika anak-anak mengeluh, ketika anak-anak merasa tidak mampu, jangan kita bilang, barangkali bukan tempatnya kamu di situ, tidak bisa. Saya percaya bahwa ketika anak-anak kita memulai, katakanlah masuk di SMA, di situ penjurusan, mereka ambil jurusan itu, bukan diambil tanpa campur tangan Roh Kudus. Bukan diambil tanpa pergumulan dan permohonan anak-anak kita, bahkan kita orang tua. Apalagi kalau sudah masuk di perguruan tinggi. Saya mengalami bahwa ketika kita sudah masuk di dalam sebuah kondisi memilih, sebenarnya di situ pergumulan iman sudah sedang terjadi. Karena itu saya mau percaya bahwa ketika anak-anak kita memulai
sebenarnya mereka sudah berada dalam rancangan Allah. Dan rancangan Allah itu bukan hanya dijalani oleh anak sendiri, bukan hanya dijalani oleh ayah dan ibu, tetapi Allah yang merancang turut bersama dengan kita. Sehingga sekali lagi, kalau ada problem-problem di dalam proses yang dijalani anak-anak, itu sebenarnya mau mengingatkan bahwa janji Tuhan sudah dekat. Janji Tuhan pasti tergenapi. Karena itu kalau ada pemuda-pemudi yang sedang beribadah pada saat ini, ingatlah bahwa janji Tuhan pasti akan tercapai. Dan tidak usah persoalkan tantangan-tantangan yang ada. Itu Tuhan buat supaya mengingatkan kita bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada keadaan ini. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus yang bangkit, pengharapan kita dalam Yesus memang tidak akan dibatalkan lagi oleh berbagai awan kelam. Atau mungkin dengan kalimat lain, pengharapan kita di dalam Yesus, karena begitu banyaknya badai, awan yang gelap, mungkin tidak jelas terlihat oleh kita. Tetapi sekali lagi, pengharapan kita tetap hidup. Apa yang Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus, dia tetap utuh. Beda kalau ada deposito kita di bank. Beberapa bulan yang lalu kalau saya tidak salah, ada di grup, kenapa kita punya tabungan kosong? Nah, memang dikatakan bahwa warisan surgawi kita, warisan yang aman, karena dalam jaminan Allah sendiri. Karena itu bagaimana hidup kita, jiwa raga kita, keluarga kita, kita pertaruhkan kepada tangan kuasa Tuhan. Nah, yang terakhir, rasa syukur bulanan dan persembahan lainnya bukanlah sebuah beban, melainkan respon atas kasih dan pemeliharaan Tuhan pada bulan yang lalu. Kita semua mengiyakan dan mengaminkan bahwa betapa besar kasih setia Tuhan dari setiap bulan ke bulan yang baru, memastikan kita untuk bisa melalui. Dan saya mau mengingatkan kita, kasih setia Tuhan di dalam setiap bulan jangan kita ukur dengan bentuk materi. Bapa kita di dalam sorga tahu apa yang kita butuhkan. Bapa kita di dalam sorga tahu apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Karena itu tidak ada istilah untuk tidak mengucap syukur. Karena mengucap syukur dalam konteks ini mau mengingatkan bahwa kita mensyukuri karena karya Tuhan sedang terjadi. Telah terjadi di kehidupan kita dan akan terjadi lagi. Sekalipun saya katakan pada bulan yang lalu kita banyak mengalami awan kelam. Tetapi kita bersyukur karena awan itu kita lewati. Dan jangan kita berpikir bahwa bulan ini awan itu akan hilang, tidak. Semua kemelut hidup ini, semua masalah akan berakhir ketika Kristus datang untuk kedua kalinya. Dan dikatakan orang yang setia sampai akhir, dialah yang akan dibilang
atau dipanggil Yesus, hambaku yang baik, marilah, karena engkau setia. Nah, syukur bulanan adalah pengakuan bahwa hidup kita ditopang sepenuhnya oleh kuasa kebangkitan Yesus. Karena itu mari kita tetap bersyukur dalam segala hal. Kita memaknai topangan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Di rumah tangga kita. Di tempat kerja kita. Di jemaat. Atau di mana Tuhan tempatkan dan panggil kita untuk menjadi kawan kerjanya, tetap mengucap syukur. Mengucap syukur adalah melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan bekerja di dalam apa yang kita kerjakan. Terpujilah Tuhan, amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membawa dan menyerahkan persembahan syukur bulanan yang telah dipersiapkan. Demi tertib pelaksanaan persembahan syukur, diharapkan kepada jemaat untuk membawa persembahan melalui dari sisi kanan dan sisi kiri, kemudian kita keluar ke sisi kiri dan sisi kanan pula. Dan hari ini ada waskom kasih yang diperuntukkan untuk menunjang kelanjutan pengecatan gedung gereja Orel. Untuk itu diharapkan partisipasi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mengiringi persembahan syukur bulanan, kita sambut dengan PKJ 153 ayat 1 dan 2. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia
Silakan berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa surgawi yang sudah berkarya sempurna di dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang bulan yang lalu. Kami bersyukur atas berkat berupa kesehatan, kekuatan, bahkan berkat materi, dan terlebih keteguhan iman kami, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kami mengakui kemampuan dan hasil pekerjaan adalah anugerah-Mu. Oleh karena itu, persembahan-persembahan yang sudah dikumpulkan oleh hamba-hamba-Mu yang kudus, yang sudah Engkau beri kehidupan baru, keselamatan yang kekal, kiranya Tuhan memberkati, supaya boleh mendukung pelayanan Tuhan yang Tuhan masih percayakan bagi jemaat Ora et Labora. Dan berkat-Mu yang masih ada di rumah masing-masing kami, Tuhan tetap bimbing kami untuk mengelolanya dengan baik, sehingga kami selalu bercukupan di dalam segala kebutuhan keperluan kami sebagai anak-anak kekasih Tuhan. Terimalah persembahan ini Bapa, karena kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Tetap berdiri. Iya, tiba saatnya sesuai dengan liturgi bentuk 2, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli, dan pengakuan ini kita nyanyikan.
Pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Iya, Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan, Tuhan. Kami sadar kami manusia lemah dan penuh dengan kelemahan, dosa. Karena itu ampuni pelanggaran kami, baik perkataan, perbuatan maupun pikiran, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia, khususnya GEP Sultra, Jemaat Ora et Labora. Berkati para majelis, berkati pemusik, berkati pelayan ibadah atau tim pelayan ibadah. Kiranya Roh Kudus menuntun kami semua agar pelayanan kami dalam kehidupan termasuk di dalam berjemaat akan selalu menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, hamba menyerahkan setiap jemaat ke dalam tangan-Mu. Berkati pekerjaan mereka, studi mereka, rumah tangga mereka. Engkau genapi firman-Mu bahwa Engkau turut bekerja di dalamnya. Sehingga sekalipun ada tantangan-tantangan di dalam semua yang kami lakoni, kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih dahsyat. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kepada pemerintah agar dapat memimpin kami dengan baik. Dan masyarakat boleh menikmati damai sejahtera-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit.
Ibu Rismawati Gustom, Penatua Maswati Majid, Ibu Siti Sigalingging, Ibu Cornelia Sandu, Bapak Markus Rombe, Ibu Saharia Rere, Ibu Margareta Yunus Papang, Ibu Elizabeth Intopiana, Bapak Amari Makara, Bapak Domingus Rambakila. Dan jika masih ada yang tidak disebutkan namanya, kami mohon Tuhan Engkau tetap teguhkan iman percaya mereka bahwa Kristus yang bangkit selalu ada dengan mereka, sehingga mereka tetap fokus kepada penyembuhan yang sempurna datangnya daripada Tuhan. Tuhan, kami mohon perlindungan buat anak-anak jemaat, baik anak-anak yang masih bayi, balita, remaja, pemuda. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari pengaruh negatif lingkungan, dan dari segala sakit penyakit. Berikan pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Beri mereka semangat belajar, rasa ingin tahu, dan kemampuan untuk memahami pengetahuan pelajaran teknologi dan mampu berinteraksi dengan sesama. Tumbuhkanlah iman mereka, biarlah sejak dini mereka mengenal kasih-Mu dan takut akan Engkau. Kami berdoa untuk orang tua dan keluarga, berikan hikmat, kesabaran, dan kasih dalam mendidik anak-anak mereka, sampai semua janji Tuhan tergenapi bagi anak-anak kami. Tuhan, kami bersyukur atas umur baru yang Engkau karuniakan kepada anggota jemaat dari tanggal 6 sampai 12 April. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang tahun yang lalu. Kami mohon kiranya Engkau terus memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, dengan umur yang panjang, dan hikmat daripada-Mu. Biarlah di usia yang baru, mereka semakin bertumbuh dalam iman, menjadi berkat bagi sesama, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana dan langkah hidup mereka. Kami bersyukur pula atas hari ulang tahun pernikahan anggota jemaat-Mu dari tanggal 6 sampai 12 April. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempersatukan mereka dalam kasih-Mu. Kami mohon berkatilah rumah tangga mereka, agar mereka tetap utuh dan harmonis, setia, dan menjadi terang dan garam di dalam seluruh keberadaan mereka. Karena itu berikan hikmat dan kesabaran dalam membangun hidup mereka selaku pasangan yang sepadan. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang selalu baru tiap hari dalam kehidupan seluruh jemaat Orel. Tuhan, kami mendukung dalam doa tim pelayanan jemaat, urapi pendeta, penatua, diaken, dan seluruh pengurus wadah pelayanan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan semar. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan hati hamba untuk melayani jemaat-Mu. Berkati tim musik, pemandu pujian, singer, tim multimedia, operator, koster, dan posyankes untuk melayani dengan sepenuh hati, bukan untuk kemuliaan manusia, tetapi hanya untuk memuliakan nama-Mu. Saat mereka lelah, berikan kekuatan baru. Saat mereka lemah, teguhkan iman mereka. Ya Tuhan, terima kasih atas napas kehidupan yang Engkau terus berikan kepada kami, khususnya kepada para lansia. Saat kekuatan mereka mulai menurun, jadilah penolong, jadilah penopang bagi hidup para lansia. Berikan kesehatan dan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah di masa tua, para lansia iman mereka tetap teguh dan tetap berbuah bagi sesama. Bapa Surgawi, Engkau menyebut diri-Mu Bapa bagi anak yatim. Kami mohon lindungi mereka, berikan mereka pengharapan, masa depan yang cerah, dan merasakan kehadiran-Mu yang selalu merangkul mereka. Engkau pembela bagi mereka yang kehilangan orang tua, balutlah luka hati mereka, jadilah orang tua bagi mereka, dan cukupkanlah segala kebutuhan mereka. Curahkan damai sejahtera-Mu dalam hidup mereka, agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk bangsa Indonesia
yang Engkau kasihi. Saat ini kami boleh bersyukur bahwa kondisi bangsa dan negara kami tetap dalam keadaan yang penuh kenyamanan, ketenangan, dan keamanan. Kami juga menyerahkan aparat keamanan TNI dan Polri yang bertugas menjaga kedaulatan dan keamanan NKRI. Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka bertugas. Berikan kekuatan fisik dan kesehatan, berikan hikmat dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Hancurkanlah niat jahat yang hendak merusak keutuhan negara kami. Biarlah kasih-Mu menaungi Indonesia, dan jadikanlah TNI dan Polri dan pemerintah sebagai alat-Mu untuk membangun damai sejahtera-Mu. Bapa dalam surga, seluruh keberadaan jemaat-Mu yang tengah beribadah saat ini, Engkau yang Maha Tahu, dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu selalu melekat kepada mereka. Karena itu kehidupan mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami mohon Tuhan sempurnakan doa, syukur dan syafaat ini, karena kami datang kepadamu mempersembahkannya melalui Yesus Kristus yang bangkit untuk kehidupan kami semua. Amin. Jemaat terkasih, mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu 12 April 2026. Atas nama pendeta dan majelis jemaat Oraet Labora Kendari mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kepada saudara-saudari, Bapak Ibu yang berulang tahun tanggal 6 sampai dengan 12 April. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, untuk ibadah rumah tangga tidak ada perubahan. PKPKB tidak ada perubahan. Namun di ibadah PKPRK Orel untuk ibadah Rabu 15 April 2026 dipindahkan ke hari Kamis 16 April di rumah Ibu Marta Tambing, Ibu Rahel Tambing Layuk, Ibu Nita Tambing, Ibu Mary Tambing William di Kompleks Mamasa Lorong PDAM Mandonga pukul 17.30. Penyampaian. PKPG Jemaat Orel akan melaksanakan ibadah penyambutan Sidi Baru pada hari Sabtu 18 April 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Toronipa. Diharapkan berkumpul di Sekret PKPG Orel pukul 7 pagi dengan pendamping dan pelayan Bapak Pendeta Martinus Pongturunan. Pelatihan paduan suara PKPKB dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18.30 bertempat di Gereja Orel. Mohon partisipasi PKPKB. Hari ini aksi dana Panitia Pasca Persik dan Gasika SMA 1 Kendari melaksanakan pencarian dana berupa puji-pujian dan penjualan sate babi. Diharapkan partisipasi anggota jemaat. Begitupun minggu depan Panitia Pasca PMK MIPA Raya Uho akan mengadakan pencarian dana berupa puji-pujian dan penjualan basar. Mohon partisipasi anggota jemaat. Tambahan, aksi dana tim kerja pelatihan Hotba Langham Gap Sultra berupa penjualan burak ayam kampung dengan harga 150.000 per porsi untuk pengantaran pada hari Sabtu 18 April 2026. Pemesanan bisa melalui panitia Ibu Emi Bendon. Mohon partisipasi warga jemaat. Anggota jemaat baru Bapak atau Saudara Calvin Lakasa SP, alamat BTN Lacinta 1, masuk rayon 3. Sekiranya Saudara atau Bapak hadir dalam ibadah jam kedua, boleh berdiri. Baik, mungkin sudah masuk ibadah pertama atau baru ibadah sore.
Jemaat yang hadir pada ibadah jam kedua, laki-laki 69, perempuan 110, jumlah 179. Demikian warta jemaat Minggu 12 April 2026 atas perhatian jemaat. Terima kasih. Disilakan berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 191 ayat 1, Hari Minggu, Hari Kebangkitan. Mari kita kembali di dalam kehidupan kita dan kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada hari ini, marilah kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 188 ayat 1 dan 6. Kristus bangkit soraklah. Yesus bangkit soraklah, haleluya.
segenap majelis dan pendeta mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.